Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang Farm Choice Milk. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami. Saya sendiri Selvia Puji Lestari, di NIM 11 2019 06083. Saya Anggun Narendra, Eh, NIM B11 2019 05906. Kemudian saya sendiri Ariana Agustina, NIM B11 2019 06095. Saya terakhir Zita Zarawana Ibawan, NIM B11 2019 06096. Nen. Pemasaran digital, pasaran melalui internet, media sosial, seluler, media digital, atau as marketplace, pihak perantara mengakomodasi pihak penjual dan pihak pembeli maya. Marketplace akan menjadi layaknya pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan fitur penjualan serta fasilitas pembayaran yang aman. Mandiri bisa artikan suatu departemennya online. E-commerce adalah penyebaran, penjualan, pembelian, serta pemasaran barang dan jasa yang mengandalkan sistem elektronik seperti internet, TV, atau jaringan komputer yang lainnya. Perdagangan elektronik ini biasanya melibatkan transfer dana dan pertukaran data secara elektronik. Perdagangan elektronik memang menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan dan kerap digeluti oleh masyarakat di Indonesia. Profil toko online. Nama perusahaan yaitu Farm Choice Milk. Lokasi home industri berada di Semarang, di Jalan Nongko Sawit Raya, nomor 62, Gunung Pati, Semarang. Usaha produksi susu. Analisis elemen marketplace online. Farm Choice Milk merupakan produk olahan dari susu sapi dan buah stroberi yang kini telah hadir dalam bentuk kemasan siap minum. Produk ini kami pasarkan secara langsung dan secara online, karena dengan dipasarkan melalui marketplace online akan besar kemungkinan menarik minat banyak orang. Selain itu, dengan adanya teknologi secara online akan memudahkan pembeli dan penjual dalam pelayanan. Adapun marketplace online yang kini kita gunakan yaitu Blog dan Shopee. Berikut adalah cara penentuan segmentasi pasar yang kami gunakan antara lain tolak ukur pasar, pertumbuhan pasar, tren pasar, dan pemasaran. Analisa lingkungan makro dan mikro pada pemasaran digital. A. Lingkungan mikro. Lingkungan pemasaran ini berhubungan dengan pelaku-pelaku yang aktif berperan dari luar perusahaan. Meski keberadaan mereka di luar perusahaan, eksistensinya memberikan pengaruh yang cukup signifikan. Lingkungan pemasaran mikro ini terbagi menjadi beberapa aspek pendukung, yaitu pertama, pelanggan, kompetitor, yang terakhir ada pemasok dan perantara. Kemudian ada lingkungan makro. Lingkungan makro memiliki cangkupan yang luas di masyarakat. Meski pengaruhnya tidak secara langsung dan tidak cepat, seorang pemasar tetap harus mengawasi dinamikanya. Ada 5 aspek yang mempengaruhi perusahaan dari sisi eksternal makro. Berikut lingkungan yang meliputinya. Ada demografi, geografi, ekonomi, lingkungan teknologi, politik lingkungan, dan lingkungan budaya atau kultural. Penerapan pada lingkungan makronya sendiri yaitu menggunakan hasil dalam analisis SWOT, selanjutnya dengan memetakan dan menghubungkan peluang dan ancaman ini dengan kekuatan dan kelemahan internal. Kita juga dapat memanfaatkan peluang dengan memanfaatkan kekuatan internal yang ada dan meminimalkan dampak ancaman terhadap kelemahan internal.
Penerapan pada lingkungan mikronya sendiri yaitu pemasok, kompetitor, perantara, dan pelanggan memiliki pengaruh terhadap konten dan layanan yang diberikan usaha rintisan kita dalam jaringan. Contohnya, jika kompetitor memiliki kemampuan dan sumber daya berlebih, ada baiknya kita menghindari persaingan langsung dan memilih untuk bermain di ceruk pasar digital marketing seperti menggunakan media pemesanan lewat Shopee untuk menjangkau keamanan. Penerapan strategi digital terintegrasi. Yang pertama, menentukan target pasar. Pertama-tama, untuk melakukan pemasaran, kita harus menentukan target konsumen. Menentukan target konsumen ini merupakan hal penting dalam sebuah pemasaran digital agar produk yang kita tawarkan bisa terjual dan kita bisa menentukan pemasaran digital yang tepat untuk produk kita. Kemudian ada menentukan media pemasaran digital yang tepat. Setelah menentukan target pasar, dan langkah selanjutnya adalah memilih media yang tepat untuk melakukan pemasaran. Dan untuk memasarkan franchise kami memilih Instagram untuk mempromosikan produk kami. Kenapa kami memilih Instagram? Karena sekarang banyak sekali anak muda yang menggunakan aplikasi yang semakin lama semakin gadget ini. Selain Instagram, untuk promosi kami juga menggunakan WhatsApp dan Facebook. Kemudian untuk marketplace, kami memilih Shopee karena Shopee merupakan salah satu marketplace yang terkenal dan banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, kita juga ada blog. Next. Promosi produk melalui paid promote atau endorsement. Untuk promosi franchise milk ini, kami menggunakan Instagram dengan sistem paid promote atau endorsement, yaitu dengan cara membayar influencer atau selebgram yang mempunyai banyak follower, sehingga akan banyak follower yang mengetahui tentang produk kita. Menggunakan sistem ini akan lebih efektif dan efisien, baik dalam sisi tenaga, waktu, maupun tempat. Yang terakhir ada memanfaatkan Google Trends. Mengoptimalkan penggunaan search engine atau mesin pencari seperti Google untuk menaikkan insight dari web maupun sosial media dengan strategi SEO. Search Engine Optimization adalah strategi untuk meningkatkan web agar berada di posisi pencarian teratas. Salah satu caranya dengan melakukan riset kata trending atau paling banyak di Google Trend yang berkait dengan produk kami. Next. Kemudian selanjutnya yaitu penerapan strategi bauran pemasaran 7P pada pemasaran digital. Nah, strategi bauran pemasaran 7P-nya sendiri yaitu seperti produk, pledge, promosi, people, kemudian proses, dan yang terakhir adalah packing. Kemudian untuk penerapannya sendiri yaitu yang pertama produk. Jadi susu Frampish adalah susu segar yang kami inovasikan dengan campuran buah stroberi asli yang menghasilkan rasa unik dan menyegarkan. Bukan hanya itu saja, kandungan vitamin A, B2, B3, dan B12 lebih banyak karena dikombinasikan dengan buah asli tanpa pengawet buatan sehingga nutrisi dalam sebotol susu ini sangat kaya dan terjaga. Tadi next. Kemudian yang kedua yaitu price atau harga. Untuk harganya sendiri, memang kita mematok harga itu lebih mahal karena kualitas produk yang kami pasaran ini dijamin menggunakan buah dan susu segar dengan kualitas yang sangat baik. Kami mematok harga sekitar 15.000 setiap satu botol, yaitu kemasan 250 ml. Kemudian yang ketiga yaitu batch. Target pasar susu Frampish ini adalah masyarakat umum, terutama untuk anak-anak remaja yang biasanya sering mencoba susu yang baru, yang berbeda dari yang lainnya. Produk ini sangat cocok karena Frampish mengandung buah asli yang pembuatannya mempunyai rasa yang unik pastinya. Kemudian disukai di kalangan anak muda. Selain itu juga mereka yang pada masa pertumbuhannya sangat membutuhkan susu Frampish ini. Karena susu ini mengandung kalsium dan vitamin yang sangat dibutuhkan. Yang nantinya susu Frampish ini akan kami kirim ke supermarket, grosir, dan akan kami sediakan pembelian lewat online seperti Shopee, Tokopedia, dan yang lainnya, sehingga memudahkan masyarakat untuk
menjumpai dan membeli susu From Choice ini. Kemudian yang ketiga yaitu promosi. Untuk promosi produk ini kami mengandalkan sosial media seperti Instagram, TikTok, dan story WhatsApp sebagai sarana promosi produk kami. Karena kami pun pengguna aktif sosial media dan target pasar kami pun lebih ke arah anak muda di mana mereka lebih sering bercengkrama dengan sosial media. Cara lain untuk memasarkan yaitu seperti membuat stand promosi atau kita mencoba masukkan ke minimarket untuk penjualan dan promosi produk kami. Kemudian untuk people-nya sendiri yaitu yang dimaksud di sini adalah faktor sumber daya manusianya yang ada pada bisnis kita, yaitu dari kelompok kita sendiri. Kemudian untuk prosesnya bisa dilihat dari cara pembersihannya stroberi, kemudian pengolahannya stroberi dan pencampurannya dengan susu. Kemudian yang terakhir yaitu packing. Nah, first impression di mata konsumen adalah packing atau kemasan produk. Jadi kemasan yang kami gunakan itu kami desain dengan semenarik mungkin agar bisa menarik konsumen untuk membelinya. Untuk botol kemasannya sendiri ukuran 250 ml dan kita menggunakan stiker dengan desain yang sudah ada. Kemudian untuk penetapan strategi ECRM. Nah, ECRM adalah strategi dalam menggunakan informasi proses teknologi dan orang untuk memberdayakan hubungan antara perusahaan dengan konsumen, seperti penjual, pemasaran, pelayan, standarisasi, dan dukungan yang bergantung pada aksi terkoordinasi yang meliputi seluruh perusahaan. Nah, e-commerce sendiri, ECRM sendiri menggunakan teknologi komunikasi digital untuk memaksimalkan penggunaan berkelanjutan layanan online melalui teknik termasuk basis data, pesan web yang dipersonalisasi, layanan pelanggan, email, dan pemasaran media sosial. ECRM melibatkan pembuatan strategi dan rencana untuk bagaimana teknologi digital dan data digital dapat mendukung ECRM. Lalu penerapan ECRM pada Farm Choice Milk. Nah, mengapa diperlukan ECRM ini dalam marketplace Farm Choice kita? Karena dengan berkembangnya bisnis kita, data konsumen itu semakin bertambah banyak. Jadi itu yang menyebabkan meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memelihara dan mengelola data tersebut. Karena itu ECRM sangat diperlukan karena sistem ini mengolah data konsumen secara otomatis. Jadi mampu meningkatkan efisiensi kerja pada marketplace dan menghemat biaya dalam hal yang berhubungan dengan konsumen. Dan alasan lainnya kenapa diterapkan ECRM ini karena untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan dapat mempertahankan pelanggan yang dapat mempertahankan kepuasan mereka gitu. Jadi selain itu kita juga dapat menerapkan ECRM pada Farm Choice Milk, yaitu dengan memberikan diskon atau giveaway dan seperti promo untuk pelanggan setia, pelanggan tetap yang sudah lama berlangganan, atau bisa memberi diskon 5% setiap hari Jumat misal, dan juga beri promo free ongkir, flash sale atau buy one get one untuk setiap bulan Ramadan tiba. Terus penerapan strategi perencanaan media digital. Pemanfaatan marketplace ini yang sudah banyak tersedia, salah satu yang kami ambil adalah Shopee, di mana Shopee ini kan termasuk store yang paling banyak dicari oleh warga Indonesia yang nggak cuma hanya terkenal di Indonesia, tapi Shopee ini juga sudah banyak dipakai di beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Malaysia, Filipina, dan beberapa negara lainnya. Jadi minat pasar di sini otomatis mereka lebih banyak melihat Shopee dan peluangnya tuh lebih besar di Shopee, maka karena itu kami memilih platform Shopee. Nah, karena platform Shopee ini sudah banyak, jadi yang sudah banyak yang menanamkan store di sini, jadi kami harus membuat strategi lanjutannya seperti memasang promo, diskon, dengan sacrifice biaya administrasi. Jadi meskipun kami dikenakan biaya admin, tapi itu tidak membebani dengan harga yang kami dapat. Jadi harga 15.000 biaya admin bisa dikatakan hanya 1.000 dan itu tidak terlalu mempengaruhi. Jadi kami
melakukan sacrifice dengan memberikan promo dan gratis ongkir lain seperti itu agar meningkatkan minat dari konsumen tersebut. Dan selanjutnya media sosial seperti Instagram ataupun TikTok. Karena Instagram ini memiliki algoritma yang sedikit lebih rumit dan susah memunculkan hanya hal-hal tertentu seperti menggunakan advertise premium. Jadi kami hanya melakukannya cukup di postingan yang menarik, semenarik mungkin, membuat konten yang semenarik mungkin untuk dapat menarik minat dari si calon pembeli. Berbeda dengan TikTok yang kami bisa akali dengan sedikit konten, dengan menggunakan hashtag dan beberapa caption yang menarik, dan itu sudah cukup bisa, jika konten benar-benar menarik itu bakal mampu masuk ke FYP di beberapa penggunanya. Dan selanjutnya strategi komunikasi. Strategi ini itu adalah bisa dibilang adalah strategi di mana kita mempertahankan dan berkomunikasi dengan pelanggan baru maupun pelanggan yang lama. Jadi ini tuh strategi di mana kami harus menerapkan trik yang baik, cara yang baik untuk membangun interaksi merek dengan para konsumen kami. Jadi strategi yang diterapkan itu pertama citra produk. Kita ditegaskan dari awal citra produk Femcos ini bukan produk dengan kelas bawah, tapi memang tujuan dari pangsa pasar ini adalah kelas premium ke atas dengan mengutamakan kualitas, terutama dilihat dari bahannya yang kami pilih dari strawberry grade A yang tentu saja cukup baik dengan susu segar, dan juga branding di produk ini tuh juga cukup dinaikkan kelasnya, bukan hanya kelas yang murah namun biasa saja, namun kami mengutamakan kualitas. Itu citra produk yang kami tanamkan pertama dahulu di pelanggan. Jadi kami menerapkannya seperti itu, dan ini sangat worth it dengan harga yang kami pasang. Dan selain itu, dari proses pembuatan hingga penerimaan sampai ke tangan konsumen itu di-package dengan sehigienis mungkin, dengan sebaik mungkin, mengurangi cacat dalam ekspedisi agar tidak penyok atau kecelakaan lainnya diminimalisir. Jadi sehingga sampai ke produk ini sampai ke tangan konsumen itu dalam keadaan yang baik, seperti itu. Dan selanjutnya komunikasi yang kami terapkan, interaksinya itu dengan meminta feedback dari si pelanggan ini tersebut, bisa berupa saran atau kritik agar produk kami lebih dapat bisa berkembang dan menyesuaikan dengan ekspektasi pelanggan, dan kita jadi bisa lebih tahu konsumen itu mengharapkan seperti apa. Jadi kami juga belajar dari situ. Selain itu juga keep in touch dengan pelanggan melalui fitur di Shopee seperti disediakan kan broadcasting untuk para followers, misal seperti itu, diberikan message promo dengan diskon ataupun penawaran terbaik dengan harga rendah, seperti itu. Dan simpelnya, hal yang simpel biasa dilakukan, kecil namun baik, itu seperti misal ada event harian atau hari spesial untuk pelanggan tersebut, kami memberi ucapan yang misal Idul Fitri atau ucapan Natal, itu juga menurut kami sangat berpengaruh untuk menjaga komunikasi terhadap pelanggan tersebut. Lalu strategi saluran pemasaran ini adalah media yang digunakan untuk mengomunikasikan atau menyampaikan kepada konsumen. Istilahnya ini adalah media kami dalam gimana sih caranya konsumen itu bisa lihat produk kami dan notice produk kami. Dan ini tuh seperti lalu lintas ya. Jadi di sini tuh dalam strateginya itu melalui sosial media, karena ini digital, pemasaran digital, otomatis sosial media sangat berpengaruh. Dengan caranya membuat konten kreatif yang dimana kita semua tahu konten ini dapat menarik dan meningkatkan feedback dari user di sosial media, seperti postingan di Instagram dengan teknik pengambilan foto yang baik itu sangat penting. Lalu kemudian desain yang menarik itu juga bagus. Pelanggan mesti mengutamakan foto dari tampilan di virtual sebelum mereka membeli. Dan yang selanjutnya yaitu untuk web, SEO sudah harus diterapkan mulai sejak awal pembuatan dari web ini agar
tanpa menggunakan Google Advisor atau apapun aplikasi advice berbayar itu dalam situs pencarian itu agar blog kami itu bisa naik dalam pencarian teratas. Maka itu penerapan SEO, strategi SEO ini harus diterapkan di web kami agar dapat menaikkan rating dari posisi teratas di web kami dengan memanfaatkan juga Google Trend. Dan jika memang benar-benar diperlukan, kami akan menggunakan advertise berbayar seperti Google Advice atau di Instagram maupun di TikTok, seperti itu. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata kami ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.